Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jimmy Susanti dengan NPM 18160069 dari PGSD 6B STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan pada bab 1, 2, dan 3 pada mata kuliah simulasi pembelajaran SD, yaitu tentang yang pertama, konsep pembelajaran mikro atau simulasi pada bab 1, yang kedua yaitu metodologi pembelajaran pada bab 2, yaitu yang ketiga keterampilan dasar mengajar pada bab 3. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu tentang konsep pembelajaran mikro atau simulasi. Poin A, hakikat pembelajaran mikro atau simulasi. Simulasi pembelajaran atau micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil dan sempit, sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih pengajaran yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas. Penyederhanaan ini terkait dengan setiap komponen pembelajaran, misalnya dari segi waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar mengajar yang menerapkan penggunaan metode, media pembelajaran, dan unsur-unsur lainnya. Unsur pembelajaran pokok pembelajaran itu ada 4 tujuan. Yang pertama, tujuan atau kompetensi. Yang kedua, yaitu materi yang harus dipelajari siswa. Yang ketiga, metode dan media dan evaluasi. Sehingga dapat disimpulkan terkait micro teaching simulasi, yakni model penelitian praktik pengajar dalam lingkup terbatas untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar atau dasar pengajaran yang dilaksanakan secara khusus dan dalam situasi yang disederhanakan atau dikecilkan. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro memiliki tujuan dalam upaya memfasilitasi mahasiswa, calon guru atau guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan, seperti yang tertuang dalam pendapat Dadang Sukirman tahun 2012 halaman 33, yaitu yang pertama, mempersiapkan, membina dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Yang kedua, untuk memfasilitasi, melatih, dan memperbaiki calon guru dalam hal keterampilan dasar pengajar. Yang ketiga yaitu untuk melatih keterampilan penampilan dan keterampilan mengajar yang dilakukan bagian demi bagian secara spesifik untuk kemampuan maksimal sesuai dengan tuntutan profesional. Yang keempat yaitu untuk memberi kesempatan kepada calon atau guru berlatih dan mengeksposi serta menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dalam hal keterampilan mengajarnya. Yang kelima yaitu untuk memberi kesempatan kepada setiap yang berlatih meningkatkan dan memperbaiki kelebihan dan kekurangannya, sehingga guru selalu meningkatkan layanannya kepada siswa. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran mikro. Adapun menurut Dadang Sukirman tahun 2012 di halaman 33, prinsip yang menjadi aturan dalam penerapan pembelajaran mikro adalah yang pertama, fokus pada keterampilan, yang kedua spesifik dan konkret, yang ketiga yaitu umpan balik, yang keempat kesinambungan, yang kelima tuntutan, dan yang keenam maju berkelanjutan. Selanjutnya unsur-unsur pembelajaran micro teaching, mengidentifikasi hal-hal fundamental dari karakteristik pembelajaran mikro, yaitu yang pertama, pengajaran mikro adalah pengajaran yang nyata. Yang kedua, pembelajaran micro teaching, kerumitan pengajaran di kelas normal. Yang ketiga yaitu pengajaran mikro terfokus pada pelatihan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Yang keempat yaitu pengajaran mikro memungkinkan peningkatan kontrol praktik. Yang kelima yaitu sangat memuaskan pengetahuan normal tentang hasil-hasil atau dimensi umpan balik dalam pembelajaran.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 2 tentang metodologi pembelajaran. Poin A, pembelajaran dari kurikulum 2013 menurut Panduan Teknis Kurikulum 2013 Sekolah Dasar tahun 2013 halaman 9. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 mencirikan diantaranya yang pertama, tematik terpadu pembelajaran. Yang tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Yang kedua, yaitu pendekatan saintifik, adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 ada beberapa landasan, yaitu yang pertama, landasan filosofis kurikulum 2013. Yang kedua, yaitu landasan yuridis kurikulum 2013, dan yang terakhir dasar pemikiran. Poin yang B, penerapan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik SD mengacu pada buku panduan guru dan buku siswa. Guru perlu mengembangkan buku tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik. Selain itu, jadwal pembelajaran perlu dibuat oleh guru, seperti yang pertama, pengaturan jadwal pembelajaran tematik. Yang kedua, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Adapun tahap-tahap kegiatan yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan pembelajaran mikro, yaitu yang pertama yaitu memahami hakikat pembelajaran mikro. Yang kedua yaitu mempelajari dengan mendalam jenis-jenis keterampilan mendasar. Yang ketiga yaitu melakukan observasi ke sekolah tempat berpraktik atau latihan. Yang keempat yaitu membuat persiapan tertulis. Dan yang terakhir yaitu membentuk kelompok. Adapun tahap pelaksanaan pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Poin C yaitu penilaian proses dan hasil pembelajaran. Dalam penerapan RPP mengacu pada standar penilaian Permendikbud nomor 66 tahun 2013 juga harus mengacu pada standar nomor 65 tahun 2013. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk mengukur kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penilaian kompetensi dengan cara melalui sistem pengukuran diri, pengiriman antar peserta didik, dan jurnal. Yang kedua yaitu penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Pendidik penilaian kompetensi pengetahuan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Lalu yang ketiga yaitu penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja siswa. Yang selanjutnya bab 3 tentang keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill pada kenyataannya adalah merupakan bentuk perilaku atau kemampuan atau keterampilan skill yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran profesional. Ada beberapa keterampilan yang perlu diketahui oleh
calon guru atau mahasiswa maupun pendidik, yaitu yang pertama, keterampilan membuka pembelajaran. Membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran. Sasaran dalam kegiatan membuka pembelajaran yaitu yang pertama, menciptakan suasana siap mental. Yang kedua, menumbuhkan perhatian siswa. Yang selanjutnya atau yang nomor 2, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memperbaiki kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan belajar kembali kondisi yang optimal bila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik yang mengalami gangguan kecil dan gangguan yang berkelanjutan. Menurut Zainal Asril tahun 2011 halaman 72. Yang ketiga yaitu keterampilan menggunakan media atau alat. Lewat media pembelajaran, guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan metode yang akan dipakai dalam situasi yang berlainan dan menciptakan iklim emosional yang sehat di antara peserta didik. Bahkan alat atau media pembelajaran ini selanjutnya dapat membantu guru membawa dunia luar ke dalam kelas. Dengan demikian, ide yang abstrak dan sifatnya menjadi konkret mudah diikuti oleh peserta didik. Selain keterampilan dasar mengajar yang saya sebutkan tadi, ada juga beberapa keterampilan dasar mengajar lainnya. Di antaranya yaitu yang keempat, keterampilan menjelaskan. Yang kelima, keterampilan variasi simulasi. Yang keenam, keterampilan bertanya. Yang ketujuh, yaitu keterampilan memberi penguatan. Yang kedelapan, keterampilan membimbing diskusi. Yang kesembilan atau yang terakhir, yaitu keterampilan mengajar kelompok dan perseorangan, kelompok kecil dan perseorangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum